Halo semuanya, nama aku Nimas Mega Purnamasari, biasa dipanggil Nimas, lahir di Sidoarjo tanggal 3 Desember 1994. Jadi aku mau cerita tentang masa kecil aku dulu nih. Masa kecil aku itu tinggal di Bandung, kemudian aku pindah ke daerah Sidoarjo, daerah desa, kemudian kita pindah lagi ke daerah kota. Jadi kayak kita pindah-pindah terus gitu satu keluarga. Jadi ceritanya mama sama papa aku tuh teman SMA gitu, habis itu kenalan dan lain-lain, akhirnya menikahlah di Sidoarjo dan akhirnya punya anak pertama. Karena emang dari kecil di Sidoarjo, akhirnya aku sekolah masuk di SD Islam swasta Al Muslim itu di daerah Wadung Asri. Di situ kita ini sih full day school, jadi saya di sana lebih banyak interaksi sama teman-teman, sama guru-guru, gitu aja sih. Nah dari situ, dari kecil tuh emang ditanamin sama mama kalau misalnya belajar itu adalah suatu hal yang harus dilakuin tiap pulang sekolah walaupun itu full day. Tapi mama sendiri nggak pernah yang kayak kok nilainya segini sih, jadi nggak pernah kayak gitu. Jadi walaupun aku dapat nilai jelek, dapat nilai bagus, mama selalu appreciate it gitu. Habis itu waktu SMP aku pindah ke SMP Satuwaru. Di situ aku ketemu sama teman-teman yang asik banget yang sampai sekarang pun masih keep kontak. Kita juga masih sering hangout bareng kayak gitu. Habis itu masuk ke SMA, aku pengen nih ngerasain sesuatu yang beda. Aku pengen masuk SMA Surabaya. Akhirnya saat itu pagunya cuma 5%, jadi kita kayak tinggi-tinggian danem gitu buat masuk SMA. Akhirnya aku masuk SMA 14 Surabaya, itu di depannya Ubaya di Jalan Tenggilis. Yang teman-teman heran dari aku tuh, kenapa sih Nim kok kamu tuh bisa main-main tiap hari? Bahkan waktu itu kan aku juga ngelesin juga, kemudian aku mentoring juga, tapi nilai aku tetap bagus, tetap ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3. Waktu kelas 2 itu aku kepilih jadi Paskibraka Kota Surabaya. Dan waktu kelas 3 itu aku kepilih jadi Paskibraka Provinsi Parade Surya Senja di Gerahadi. Jadi itu pengalaman yang nggak bisa dibeli pakai duit. Akhirnya waktu aku kuliah, aku milih Universitas Negeri Surabaya. Itu karena emang pilihan aku. Jadi mama juga ngedukung banget karena mama tahu kalau aku ini sih lebih passion ke bahasa Inggris. Sebenarnya kenapa dari tadi aku ngomongin mama-mama terus, karena sebenarnya orang yang paling take part dalam hidup aku, dalam kesuksesan aku sampai sekarang ini tuh mama. Jadi aku lahir di keluarga yang broken home memang. Dari aku kelas 2 SD sampai aku SMA kelas 2 itu mama sama papa aku memang lagi ada prahara rumah tangga dan akhirnya harus bercerai saat aku di kelas 2 SMA yang masih labil-labilnya gitu. Cuman mama selalu bilang kalau ini bukanlah suatu hal yang bisa nge-stop aku dari ngelakuin sesuatu yang baik. Karena mama bilang kalau ini urusan mama sama papa, kamu harus tetap maju, kamu nggak boleh melencong ke sana sini, kamu harus tetap lihat mama kalau mama ini berjuang cuman buat kamu. Aku kayak lebih terarahkan lagi gitu. Yang tadi yang suka organisasi, aku ikut organisasi internasional IASEC, kemudian di situ aku take part banyak banget, pernah jadi local committee, bukan local committee, yang untuk organizing committee presidennya. Kita buat satu project di situ. Habis itu kita kayak nge-empower anak-anak muda buat ngelakuin hal-hal yang baik kayak gitu. Dan itu sebenarnya di luar perkiraan sih. Kayak aku nggak pernah pengen empower orang-orang muda, cuman di situ aku lebih terkerucut kalau kayaknya mereka ini harus, anak-anak muda Indonesia, lebih khususnya anak-anak muda Surabaya, mereka tuh bisa ngelakuin hal yang di luar yang mereka pikirkan. Nah, akhirnya setelah aku kuliah dan lain-lain, aku ikutan salah satu seleksi, itu diundang sama ketua jurusan aku untuk ikut exchange international camp di Siam University Thailand. Habis itu disitu aku seleksi beberapa dengan teman-teman lainnya yang terpilih dari jurusan masing-masing. Di situ kita wawancara dalam bahasa Inggris, terus kemampuan kita berkomunikasi tentang ASEAN Economic Community, karena saat itu topiknya itu. Jadi karena aku emang alhamdulillahnya di organisasiku tuh aku kenal orang banyak dan kita juga running project ASEAN Economic Community juga. Nah itu jadi aku nggak ada kesusahan untuk nge-elaborate ASEAN Economic Community dan akhirnya aku berangkat ke Siam University. Di situ kita ke Bangkok, ke Lam Cabang dan ke Pattaya. Itu nggak berhenti dari situ, aku ikut exchange lagi, ikut namanya program pertukaran antar negara yang dibiayai sepenuhnya oleh Kemenpora. Jadi setiap aku keluar negeri itu aku nggak pernah ngeluarin duit sama sekali. Bahkan itu tuh kayak dikasih duit jajan buat kita selama di sana tuh nggak mau ngapain aja. Setelah itu aku dapat tawaran dari satu NGO untuk mempresentasiin produknya di Jepang kayak gitu, dan akhirnya
Setelah itu aku kayak lebih banyak jadi pembicara-pembicara gitu, kayak women empowerment, kemudian di kampus juga aku pernah jadi main speaker buat muda dan berbahaya, kemudian ikut kayak simposium internasional, jadi speaker ke Lembang, habis itu ke Jakarta, habis itu ikut kayak tabletopnya marketers. Harapan nih kalau misalnya waktu aku kuliah itu aku harus emang ngeset kalau aku mau lulus 3,5 tahun. Aku cuma mau kuliah 7 semester dan akhirnya kecapaian. Jadi kayak semua mimpi itu dimulai dari plan. Jadi apa plan kamu selanjutnya? Setelah dari dapat beberapa prestasi itu, aku kayak ngerasa ada sesuatu yang hilang. Itu apa sih? Kayak, oke, aku hidup itu buat apa? Karena menurutku hal yang paling penting di hidup itu cuma 2 sih. Jadi yang pertama itu waktu kita dilahirin dan waktu kita tahu kenapa kita dilahirin. Jadi aku pengen apa sih kehadiranku ini berarti apa buat orang-orang? Apa aku cuma bisa empower mereka lewat education, atau aku cuma bisa jadi speaker yang kemana-mana, kemudian di-upload kemana-mana kalau speakernya ini dan lebih terkenal. Sebenarnya bukan itu yang dicari, karena sebenarnya yang dicari itu adalah ketika ilmu yang kita miliki itu bukan punya kita sendiri. Aku udah keterima internship sebenarnya di New York Times. Nah itu kemudian juga pernah dapat tawaran juga dari VOA, itu yang kalau yang New York Times itu di New York, US. Itu udah dapat kontrak untuk ngelakuin perjalanan ngurus visa dan lain-lain. Cuman aku masih mikir-mikir karena aku pengen S2 dulu gitu aja. Jadi untuk teman-teman, aku berharap bahwa kalian anak muda, kalian penggerak, kalian perubah kebijaksanaan, kalian pemimpin masa depan, dan aku pengen teman-teman yang lain, teman-teman anak muda semuanya, kalian tuh bisa kok ngelakuin sesuatu, jangan pernah ngerasa kecil. Jadi kalau misalnya kita punya mimpi 100, pasti kita cuma bakal dapat 50 atau 70% dari itu. Tapi kalau kalian mimpi 1000, kalian pasti bakal punya mimpi 500 atau 700 dari itu. Saya Nimas Mega Purnamasari dan ini ceritaku.